Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu beserta kami dan menuntun kehidupan kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, tuntunan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Tuhan, hari ini kami mohon kiranya Engkau kembali menolong kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu dengan tepat. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online kita didasari firman Tuhan dari Bilangan pasal 9 ayat 22 yang berbunyi demikian. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Bilangan pasal 9 ayat 15 dikatakan, pada hari didirikan kemah suci terlihat ada awan menutupi kemah suci tersebut. Awan ini bukanlah sekadar awan biasa yang ada di langit, tetapi awan ini adalah awan hadirat Allah yang melayang-layang bagaikan penutup di atas kemah suci tersebut. Saudara-saudara, awan ini adalah tanda nyata bahwa Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penguasa segala sesuatu, telah menaruh kasih-Nya kepada orang-orang di sana, dan Ia telah memilih untuk tinggal bersama mereka. Ini merupakan hal indah dan menakjubkan, namun sulit dipahami. Saudara-saudara, saat itu Allah telah memilih dan memanggil bangsa Israel menjadi umat-Nya atau milik-Nya. Dan Dia pun membuat perjanjian kepada mereka dan memberkati mereka dengan hukum-hukum-Nya. Ia pun telah menetapkan suatu sistem pengorbanan agar mereka bisa mengakui dosa-dosa mereka dan mendapatkan pengampunan serta disucikan atau dipulihkan. Dan Ia yang adalah Allah memilih untuk tidak akan jauh dari umat-Nya. Dia memilih untuk bisa bersama mereka, umat-Nya. Oleh karena itu, kemudian hadirat Allah menjadi melayang-layang di atas kemah suci, dan ini menjadi suatu pengingat akan adanya kasih karunia hadirat Allah yang menakjubkan diberikan kepada umat-Nya. Saudara-saudara, sebenarnya awan di atas kemah suci ini bukan sekadar awan kehadiran Allah saja, tetapi juga sebagai awan penuntun hidup umat-Nya. Jadi Allah yang tinggal bersama umat-Nya adalah penuntun tertinggi umat-Nya. Saudara-saudara, jelas awan hadirat Allah ini tidak diam tetapi bergerak. Dan ketika bergerak, umat Allah dipanggil untuk mengikuti dan bergerak bersamanya. Mereka harus membongkar kemah suci dan tempat tinggal pribadi mereka, mengemasi barang-barang mereka dan mengikutinya. Nampak juga awan hadirat Allah dan tuntunannya ini tidak bergerak dengan kecepatan yang teratur atau bisa diprediksi, melainkan semuanya sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Ketika Allah memutuskan untuk bergerak, umat-Nya harus rela bergerak bersamanya. Ketika awan tetap tinggal, mereka harus tetap berada di tempat itu. Ya, bangsa Israel atau umat Allah saat itu dipanggil bukan hanya untuk menikmati kehadiran Allah saja, tetapi juga untuk tunduk pada tuntunannya. Atas titah Allah mereka berkemah, dan atas titah Allah juga mereka berangkat, sebagaimana tertulis di Bilangan pasal 9 ayat 23. Dan bagi bangsa Israel yang adalah umat Allah, pergerakan atau tuntunan awan tersebut
bukanlah sebagai nasihat, namun melambangkan perintah Allah. Dan cara mereka untuk menikmati kehadiran Allah dan bisa mengenali tuntunannya adalah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Jadi, bagi bangsa Israel, awan tidak hanya mewakili adanya kasih karunia hadirat Allah, tetapi juga panggilan untuk tunduk pada pemerintahannya. Apakah hal demikian juga terjadi pada kita? Saudara-saudara, dalam kehidupan kita patut bersyukur karena kita sudah memiliki anugerah kasih karunia dalam Yesus Kristus di hati kita, sehingga sudah menolong kita bisa teguh mengikutinya dan berkeinginan untuk melakukan perintah-perintahnya. Dan dengan adanya kehadiran Allah dan tuntunannya atas hidup kita ini, kita pun dipanggilnya untuk tunduk setiap saat dan dalam segala hal kepada perintah-perintahnya. Nah, apakah kita mewujudkan ketaatan kepada tuntunannya di kehidupan ini? Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenarannya dan selalu mau hidup mentaati tuntunannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu dan tuntunan-Mu di kehidupan kami. Tolonglah kami untuk mentaatinya sehingga kami memiliki kehidupan yang sesuai kehendak-Mu dan menyenangkan-Mu. Kami mengakui bahwa kami sangat terbatas dan sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu untuk memampukan kami taat total kepada tuntunan-Mu di dunia ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.